Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa imamina wa qudwatina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Amma ba'd. Di awal untuk kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, syukur yang akan mengantarkan kita pada nikmat-nikmat berikutnya, yang hari ini kita berkesempatan untuk mengkaji keindahan dan kebesaran peradaban Islam yang semua itu berawal dari kebesaran dan keindahan syariat Islam ini. Dan jazakallahu khair pada beberapa semua orang yang peduli terhadap sejarah ini, karena sesungguhnya inilah cara yang paling efektif untuk membangun generasi ini. Karenanya siapapun tahu bahwa kalau ingin menghancurkan muslimin, maka buatkan penghalang yang kokoh agar mereka ketika menengok ke belakang tidak melihat apa-apa. Hari ini kita ingin membuka dan ingin menyampaikan bahwa kalau muslimin menengok kepada sejarah masa lalunya, maka dia akan melihat kebesarannya. Dia akan melihat keindahannya, dan itulah yang akan memberikan semangat muslimin untuk kembali hadir dan kembali menghadirkan apa yang telah dilakukan oleh generasi kita yang dahulu. Sesuai dengan Allah SWT, jazakallahu khair pada Masjid Al-Irsyad Surabaya dengan semua yang bekerja sama untuk menyelenggarakan acara yang mulia ini, menjadi amal mulia untuk teman-teman semuanya, dan juga untuk semua yang hadir di pertemuan kali ini menggunakan platform media apapun, yang peduli. Tadi juga disebutkan beberapa lembaga pendidikan, Masya Allah, Tabarakallah, yang pasti isinya adalah generasi muda yang disitulah Indonesia boleh tersenyum, Indonesia boleh bangga bahwa generasi mudanya melek sejarah. Artinya bahwa kalau mau membebankan beban peradaban ke depan, maka berikan pada mereka yang melek sejarah. Mudah-mudahan siapapun yang hadir pada pertemuan kali ini dan siapapun yang berniat hadir juga di pertemuan kali ini, maka semoga Allah SWT memuliakan kita semuanya. Semoga rahmati Allah SWT ketika Andalus di tangan muslimin. Andalus hari ini, kalau kata Andalus itu hari ini masih ada, kata Andalus masih ada, tapi dia hanya untuk satu wilayah kecil di Spanyol hari ini. Ada beberapa wilayah yang itu dinamai dengan Andalus, Andalusia. Tapi ini daratan Iberia ini dulu di tangan muslimin, yang wilayahnya mencakup bukan hanya Spanyol, tetapi Spanyol, kemudian Portugal, kemudian Perancis Selatan, sudah masuk Perancis Selatan, dan hanya kurang lebih sekitar beberapa puluh kilometer dari Paris muslimin sudah ambil wilayah itu. Kemudian Sisilia pulau yang hari ini ada di bawah kekuasaan Italia, yang kalau naik ke atas maka akan bertemu dengan Roma. Itulah wilayah Andalusia di tangan muslimin. Itu wilayah kekuasaannya, tapi pengaruhnya tentu melebar sampai kemana-mana karena begitu besarnya peradaban muslim di Andalusia ini. Nah, sedikit rahmati Allah SWT, muslimin di Andalusia 800 tahun lamanya, karena muslimin mulai masuk melakukan pengecekan itu tahun 92 Hijriah, dan kemudian baru meninggalkan Andalusia karena muslimin kalah di Andalusia itu tahun 897 Hijriah, dari 92 ke 897 Hijriah, artinya 800 tahun. Kemudian atau Masehinya tahun 711 sampai 1492.
Itu wilayah kekuasaan Andalus itu di tangan muslimin berarti kurang lebih 8 abad lamanya. Saat muslimin masuk ke Andalus itu masih di bawah kepemimpinan kekhilafahan Bani Umayyah. Jadi dinasti Bani Umayyah. Kekhilafahan Bani Umayyah ini kemudian nanti karena wilayahnya sampai ke wilayah Afrika. Di Afrika ada pemimpin yaitu Musa bin Nusair. Musa bin Nusair kemudian nanti mengirimkan orang-orang besarnya termasuk yang kita kenal itu Tariq bin Ziyad yang kemudian menjadi nama untuk selat yang hari ini kalau kita masuk dari Spanyol umpamanya ke arah Andalus maka akan ada selat namanya Selat Gibraltar. Selat Gibraltar artinya Selat Jabal Tariq. Jabal Tariq artinya Gunung Tariq, Tariq bin Ziyad. Itulah sampai kemudian nanti dinasti Bani Umayyah di ibu kotanya di Damaskus kalah, kemudian mereka atau yang lari ke arah Andalus adalah calon pewaris tahta sebenarnya yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil dikenalnya, Abdurrahman bin Muawiyah. Abdurrahman Ad-Dakhil itu lari tahun 132 karena Bani Umayyah di Damaskus runtuh tahun 132 Hijriah. Tapi sebelumnya sebenarnya masa sebelumnya sudah masuk ya, masa tahun 92 itu. Dan kemudian nanti Abdurrahman Dakhil masuk ke sana. Ke Andalusia, keadaan Andalus belum terlalu stabil karena masih terjadi penyatuan muslimin di internal muslimin. Di tangan Abdurrahman Ad-Dakhil rahimahullah ta'ala, kemudian terjadi kekokohan dan persatuan yang luar biasa. Kemudian berganti dengan dinasti baru, dinasti yaitu kekhilafahan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ibu kotanya pindah ke Irak, ke Baghdad. Dan kemudian kemudian akhirnya nanti akan ada dua kekuasaan besar. Sebenarnya Baghdad mencoba untuk mengambil Andalusia dari tangan Bani Umayyah, tetapi di masa Abu Ja'far al-Mansur rahimahullah ta'ala, ternyata Andalusia terlalu kokoh, akhirnya kemudian berdiri mereka bersamaan. Di timur ada kekhilafahan Bani Abbasiyah dan di barat ada keamiran Bani Umayyah. Dan Andalusia tidak mengaku sebagai kekhilafahan, pemimpinnya tidak mengaku sebagai khalifah sepanjang kurang lebih 300 tahun, karena di sebelah barat, di sebelah timur di Andalusia itu sudah di sebelah timur yaitu di Baghdad itu sudah ada kekhilafahan Bani Abbasiyah dan pemimpinnya adalah khalifah. Tapi nanti di masa Abdurrahman An-Nasir yang memimpin dari tahun 300 sampai 350 Hijriah, baru kemudian disitulah Abdurrahman An-Nasir menyampaikan atau menyebut dirinya sebagai khalifah. Menurut Abdurrahman Nasir bahwa di wilayah timur itu kekhilafahan Islam sudah mulai melemah, dan artinya bahwa Bani Umayyah memiliki adab yang tinggi untuk tidak menyebut dirinya khalifah karena di timur sudah ada khalifah. Itu ringkasnya, singkat kata, dari secara kurang lebih perjalanan kepemimpinannya. Kemudian nanti di Andalus mengalami tiga fase besar, yaitu fase di mana muslimin dari mulai masuk sampai nanti zaman berakhirnya dinasti Bani Umayyah di barat, maksud Bani Umayyah di Andalusia. Kemudian nanti berganti itu masa penyatuan yang luar biasa. Kemudian nanti berganti dengan Al-Muluk wa Tawaif, itu pecah, jadi negeri-negeri Andalus Islam itu pecah masing-masing, ada pelajaran mahal di sana. Kemudian nanti yang ketiga terakhir sekali nanti adalah kebesaran Granada secara mandiri, karena Granada bertahan sangat lama setelah negeri-negeri pecahan-pecahan Andalusia itu sudah berguguran satu persatu dan jatuh ke tangan Kristen, pasukan Kristen dari utara yaitu Castile dan Aragon. Baik, teman-teman rahmati Allah, saya tidak membahas itu. Kalau itu latar, supaya kita tahu dulu latar, nanti saya bicara tentang Andalus, nanti kita perlu tahu latar, itu latarnya, ya. Yang nanti ketika Andalus runtuh,
tahun 897 atau 1492 Masehi itu sudah runtuh, dan terakhir kota yang dimiliki adalah Granada. Itu Muslimin sudah memiliki dinasti yang baru di muka bumi, kekhilafan yang baru yang usianya sudah 200 tahun, jadi sudah kuat. Yaitu dinasti Turki Utsmani sebagai dinasti terakhir. Baik. Pembahasan saya tentu bukan pembahasan di wilayah itu. Sekali lagi ini adalah latar saja. Tapi saya lebih ingin menyoroti tentang apa karya Muslimin di peradaban Andalus. Ketika Andalusia di tangan Muslimin. Sesuai rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muslimin itu hadir dimanapun, itu menggunakan kaidah inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami, kata Allah, membuka. Fatahna laka. Kami membuka untukmu, wahai Muhammad. Inna fatahna laka fatham mubina. Pembukaan yang nyata. Kata fath. Karenanya di akhir, termasuk surat yang turun terakhir juga adalah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah, nasrullah wal fath. Fath artinya membuka. Istilah itulah yang dikenalkan Allah di dalam Al-Quran untuk Nabi Muhammad SAW. Karenanya istilah itulah yang lebih disukai oleh Muslimin setelah Rasul SAW. Yang kemudian ketika Muslimin masuk ke sebuah negeri yang baru, menguasai wilayah musuh, maka disebutnya futuhat atau fath. Jamak dari kata fath, jamaknya futuhat, artinya membuka. Penguasaan, apalagi penjajahan, itu bukan ruh Muslimin. Karena kalau babnya adalah hanya menguasai, maka itu bukan Muslimin. Ini sebenarnya PR pertama kita hari ini, bahwa kita dimanapun kita berada, di sebuah tempat, di sebuah organisasi, di sebuah negara, di sebuah kelompok, di sebuah jamaah, mestinya ketika kita membuka satu wilayah baru itu, mestinya jangan penguasaan. Yang menyebabkan kekacauan hari ini sebenarnya adalah karena kita ini bergaya penjajah. Yaitu kita masuk ke sebuah tempat sebenarnya menguasai, ingin menguasai. Padahal semestinya kita masuk ke sebuah tempat itu membuka, fath, membuka. Bukan menguasai. Kalau menguasai banyak orang tersinggung. Apalagi yang punya rumah, kan? Karena dia merasa kehilangan kekuasaan. Tetapi membuka. Nah, futuhat ini di Andalusia akan sangat terlihat nyata. Disinilah bedanya antara penjajahan dengan futuhatnya Muslimin. Kalau penjajahan seperti yang kita lihat di Indonesia ini dijajah oleh Belanda sangat lama. Dijajah lama oleh Belanda, kita tidak ditinggali apa-apa ini. Ya, paling ditinggali gedung-gedung itu. Kita bahasa saja tidak ditinggali oleh Belanda. Kita tidak bisa berbahasa Belanda hari ini. Ya kan? Kita tidak ditinggali apa-apa oleh mereka. Karena mereka hanya masuk, kemudian menguasai, kemudian mengeruk kekayaan Indonesia, kemudian dibawa ke negeri Belanda. Itu yang ada. Itu bedanya di situ. Dan Anda kalau melihat bahwa Muslimin itu kalau masuk ke sebuah negeri melakukan futuhat. Mereka masuk ke sana, mereka buka wilayah sana, kemudian mereka buka hati masyarakatnya dengan hidayah, mereka buka akal masyarakatnya dengan ilmu, mereka buka kehidupan ini sampai dimakmurkan. Itu futuhat, pembukaan. Muslimin kalau sudah masuk ke sebuah negeri mereka bertanggung jawab. Bukan hanya datang mengeruklah. Tapi masuk sangat bertanggung jawab, kemudian hadir di masyarakat itu. Muslimin menjaga wilayah itu, mengajari masyarakatnya, membimbing masyarakatnya, sampai Muslimin rela mati untuk mempertahankan negeri itu. Siapapun yang mengganggu dan melindungi masyarakat yang ada di tempat itu. Itulah karakter Muslimin. Makanya kita bisa melihat bahwa orang-orang yang tinggal di tempat itu merasa nyaman dengan Muslimin. Kalau kita
kita melihat Futuhat di Andalus nanti, kita akan melihat bagaimana muslimin yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, itu membawa ruhnya ruh Futuhat. Bukan ruh Saitarah, ruh penguasaan. Atau ruhnya penjajahan. Ya ini supaya kita di awal supaya kita tahu, karena ada sebagian orang yang tidak suka dengan Islam, kemudian mengatakan bahwa muslimin di Andalusia, ya kan, itu sama saja dengan Yahudi di Palestina umpamanya. Ya itu sama saja. Sangat berbeda. Anda silahkan pergi ke Palestina hari ini dan lihat bagaimana perilaku orang-orang Zionis Israel, bagaimana perilaku mereka, dan bacalah sejarah Andalus, dan bukan hanya Andalus. Bukan hanya Andalus, negeri manapun yang ada, bahkan masih ditinggali oleh muslimin apapun sampai hari ini. Bukan hanya gedungnya. Gedung itu pasti. Gedung, istana, jembatan, apa segala macam masih ada semua. Bukan hanya itu. Anda tuh masih lihat bahwa hari ini bahasa Arab adalah bahasa yang paling luas jangkauan bahasanya. Ya, ketika sesungguhnya Arab itu ya hanya di Jazirah Arab itu. Begitu kita sudah masuk wilayah Syam bukan wilayah Arab. Syam itu dulu ada di sebagiannya nanti ada wilayah Arabnya, tapi dia banyak dipengaruhi oleh Romawi Bizantium. Jadi mereka sudah bercampur di sana, bahkan nanti naik lagi ke atas sudah bukan Arab lagi. Kita menyeberang ke Afrika, masuk dari Mesir dan terus sampai ke ujungnya barat adalah Maroko. Mereka bukan masyarakat Arab, mereka berbagai bangsa. Kita masuk ke arah timur, wilayah Persia, ada wilayah Irak, wilayah Iran, dan seterusnya, itu bukan berbahasa Arab. Tapi Anda bisa lihat hari ini. Irak masih berbahasa Arab, Mesir masih berbahasa Arab, ya Syam masih berbahasa Arab, sampai ujung Maroko orang masih berbahasa Arab. Andai tidak keluar aturan tahun 1499 Masehi, Anda tidak keluar aturan bahwa bahasa Arab dilarang di Spanyol, saya yakin orang Spanyol berbahasa Arab sampai hari ini. Tapi karena keluar aturan itu dan kebencian mereka terhadap muslimin sampai pada mereka ingin menghapus sampai pada bahasanya. Ya, mengapa sampai segitu bencinya menghapus sampai bahasanya? Karena tadi bahwa muslimin ini tidak bisa dipisahkan dari bahasa Arab karena kitab sucinya, bahasa hadis Nabi adalah bahasa Arab dan kitab-kitab ulama Islam ditulis dalam bahasa Arab dan seterusnya. Jadi teman-teman rahmati Allah sesungguhnya berbahagia. Jadi inilah futuhat yang dilakukan oleh muslimin di wilayah Andalusia. Dan futuhat jelas sangat berbeda dengan sekedar penguasaan, apalagi penjajahan. Yang penjajahan itu harus dihapuskan dari muka bumi, karena itu menghadirkan kezaliman bagi masyarakatnya. Nanti akan saya tunjukkan bahwa ketika nanti muslimin pergi, ya ini saya sampaikan dua kalimat di depan. Yang pertama adalah sejarawan Prancis yang menyesali kekalahan muslimin di perang Bilatus Syuhada. Bilatus Syuhada di dalam bahasa sejarawan Islam itu namanya Bilatus Syuhada, perang Bilatus Syuhada. Perang Bilatus Syuhada itu dipimpin musliminnya oleh orang besar Masya Allah, yaitu Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah ta'ala. Itu dari mulai wilayah Andalusia itu masuk sampai ke wilayah Perancis. Melewati pegunungan Benih, kemudian masuk ke wilayah Perancis. Itu muslimin di Bilatus Syuhada itu kalah. Padahal di kota-kota sebelumnya menang dengan sangat luar biasa. Tapi di Bilatus Syuhada muslimin kalah. Dan itu pelajaran sendiri kalau dipelajari tentang perang itu. Tapi itu kemudian disesali oleh sejarawan Eropa hari ini. Andai muslimin tidak kalah di Bilatus Syuhada, maka Eropa akan bangkit lebih cepat. Andai muslimin tidak kalah di perang Bilatus Syuhada, maka Eropa akan bangkit lebih cepat. Karena Eropa bangkit terlambat sekali. Ya, kita tahu yang mereka sebut-sebut dengan
dengan kebangkitan Eropa ya, setelah masa kegelapan mereka. Dan nanti satu lagi saya jelaskan di belakang bahwa begitu muslimin meninggalkan wilayah Andalusia, dan ini yang berkata seorang peneliti dan dosen di Amerika di beberapa kampus termasuk di Harvard University, namanya James Dickey. Ada tulisan-tulisan James Dickey tentang penelitiannya di Andalusia. Dia mengatakan bahwa tidaklah berlalu 2 abad, 200 tahun, ya, dari kekalahan muslimin di Andalusia, kecuali hutan-hutan rusak, tanah-tanah gersang dan mengering. Ya. Jadi begitu muslimin pergi, 200 berikutnya sudah hancur itu hutan-hutan Andalusia, kemudian tanah-tanahnya gersang dan mengering. Kenapa? Karena yang membangun itu muslimin. Jadi muslimin masuk sebuah negeri membangun, bukan menyedot kekayaan kemudian pergi tanpa tanggung jawab. Itu tidak ada. Perilaku kita sebagai muslim mestinya perilaku futuhat, bukan perilaku penjajah. Masuk ke sebuah tempat, kita keruk kekayaan tempat itu, kemudian kita pergi, kita rusak, tidak tanggung jawab, itu perilaku penjahat namanya. Dan itu perilaku penjajah yang oleh Undang-Undang Dasar Indonesia saja kita punya itu dihapuskan harusnya di muka bumi. Ya. Jadi perilaku muslimin adalah hadir di sebuah tempat dan dia memberikan kemaslahatan, kebaikan di tempat itu, melakukan membuka semua bidang, dan kemudian bahkan dia bersama masyarakatnya membela tempat itu, bahkan dia rela mati di tempat itu. Itu muslimin. Nah, saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memulai dari ini, saya akan melewati beberapa bidang kehidupan yang kita bisa lihat nanti di dalam kitab-kitab Andalus ya, dan buku-buku tentang Andalus sangat amat banyak. Teman-teman yang bisa membaca literatur di dalam bahasa Arab, ada sangat amat banyak kitab-kitab berbahasa Arab, ya, yang berbahasa lain juga ada, tapi yang lebih banyak yang berbahasa Arab tentang Andalusia, baik buku-buku yang sudah sangat tua ataupun buku-buku yang hari ini yang masih ditulis dan sangat amat melimpah bukunya. Andalusia tentu begitu muslimin masuk ke sana, maka muslimin selalu kaidahnya adalah Al-Qur'anul Karim. Selalu menggunakan urutan kaidah Al-Qur'anul Karim. Kita tahu bahwa yang pertama kali ayat turun adalah surat Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Maka muslimin begitu masuk sebuah negeri, maka yang dibangun adalah ilmunya. Maka dibangunlah ilmunya, membaca, nanti dikenalkan ilmu, kemudian dikenalkan Islam, Al-Qur'anul Karim, syariat ini, terus itu dikenalkan ilmu. Sampai nanti kalau ilmu syariat sudah, nanti akan merambah pada ilmu-ilmu manfaat dunia yang lainnya. Ini selalu muslimin dimanapun menggunakan cara-cara yang sama dengan cara seperti itu. Karena perlu diketahui bahwa Eropa saat itu termasuk Andalus saat itu, mau Spanyol, Portugal, Perancis atau manapun, itu wilayah gelap. Wilayah yang tidak ada ilmu, mereka hidup dengan cara barbar. Ini barbar negatif ya, bukan suku barbar yang mulia yang nanti juga menjadi bagian besar di dalam peradaban Andalus ya. Mereka orang-orang Eropa saat itu tidak usah bicara tentang peradaban, mereka tidak tahu bahkan hal yang sederhana. Mereka kalau saya sering sampaikan, mohon maaf ini hal yang sederhana dalam hidup kita, tapi mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti bagaimana caranya buang air yang baik. Buang air besar, buang air kecil, mereka tidak tahu gimana caranya yang baik. Ya, kita tahu, jadi kalau ada hari ini, Masya Allah, tabarakallah, hari ini ada peradaban kamar mandi, gitu ya. Ada kamar mandi, ada WC, kemudian ada air di sana, kemudian diatur sedemikian rupa. Itu peradaban Islam murni. Orang Eropa tidak mengerti, mereka tidak mengerti apa-apa tentang hal itu. Jadi urusan kamar mandi saja tidak mengerti. Ya, mereka buang air kecil besar di sepanjang jalan. Kota London, Inggris itu
yang hari ini gemerlap itu dulu hanya susunan gubuk-gubuk yang mohon maaf sekali lagi sepanjang jalan adalah kotoran manusia. Itu yang ada hari itu. Ya. Dan betul-betul bahwa muslimin hadir di Andalusia adalah merupakan cahaya dan keberkahan bagi seluruh daratan Eropa. Sampai hari ini. Jadi tidak ada kebangkitan Eropa. Kalau Amerika itu belakangan ya. Jadi kita tidak bicara Amerika karena Amerika itu sebenarnya belakangan saja. Ya, lebih dulu Eropa. Jadi Eropa, Amerika yang hadir bangkit hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan cahaya dan keberkahan muslimin di Andalusia. Itu yang memulainya. Terlepas bahwa mereka mengakui atau tidak mengakui itu nomor sekian. Tapi pembuktian itu bahkan bukan hanya diakui oleh muslimin, bahkan oleh ilmuwan mereka pun diakui. Ya, nanti silakan kita. Saya sampaikan ini teman-teman bukan hanya untuk menyanyikan lagu indah di masa lalu. Ya, karena kita seringkali menyampaikan ini kemudian kita bilang itu kan masa lalu, Pak. Nah, tetapi bayangkan orang yang biasa hidup dengan sejarah seperti ini, itu Masya Allah, tabarakallah, dia akan muncul dalam dirinya itu kebanggaan pada Islam. Dia tidak akan menjadi masyarakat yang kalah di hadapan musuh Islam sehingga mengeluarkan kalimat yang selalu negatif tentang Islam dan muslimin. Karena dia orang yang selalu membanggakan syariat ini. Tidak sedikit-sedikit kemudian dia katakan bahwa ini kan kita hidup bersama-sama, jadi saya kira jangan menyinggung perasaan. Nah, Islam ini, bacalah peradaban Islam, kita akan tahu bahwa keberagaman itu sangat dijaga oleh syariat ini. Sangat dijaga oleh syariat ini. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa kalau syariat Islam dihadirkan, kemudian keyakinan dan agama lain akan tersinggung dan tersingkir, itu artinya orang ini tidak pernah tahu tentang sejarah peradaban Islam. Ya, dan biasanya orang-orang yang memang tidak bangga dengan Islam, kemudian dia minder dengan Islam, akhirnya kemudian dia mengeluarkan kalimat-kalimat itu. Generasi Islam ini generasi yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki bangsa. Demi Allah tidak ada yang bisa memperbaiki sebuah negeri kecuali muslimin. Kalimat klaim ini boleh kita diskusikan, boleh kita bicarakan, boleh kita tunjukkan buktinya. Ya. Kalau babnya cuma ditunjukkan, lihat koruptor kebanyakan hari ini adalah muslim, bukan muslim itu yang dimaksud. Ya. Kita sedang bicara tentang sebuah peradaban Islam yang dibangun oleh muslimin dengan keislaman yang sesungguhnya. Nah, maka kenapa? Karena tadi muslimin hadir di sebuah negeri akan membangun, tapi tentu dengan ilmu yang mumpuni sebagai seorang muslim. Maka saya dirahmati Allah SWT, Andalusia itu menghadirkan secara ilmu Islam, ilmu syariat Islam, apapun itu, ilmu Qur'annya, ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, ilmu fikihnya, ilmu apapun di dalam syariat ini, Andalusia itu menghadirkan ulama-ulama besar yang kita kenali. Mari saya sebutkan sebagiannya. Umpamanya di ilmu Quran, teman-teman yang fokus di Al-Quran pasti akan sangat mengenali nama Asy-Syatibi, Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala. Ya, Imam Asy-Syatibi yang hari ini jalur qiraat itu melalui jalur Imam Asy-Syatibi, Al-Hirzul Amani. Tahukah teman-teman bahwa Asy-Syatibi, Imam Asy-Syatibi itu dari sebuah tempat yang namanya Syatibah. Syatibah itu nama tempatnya. Makanya Asy-Syatibi. Itu imam besar di ilmu qiraat. Ya, di ilmu Al-Qur'anul Karim. Kalau kita, ini saya coba kasih contoh satu-satu ya. Kalau kita melihat umpamanya tafsir, ilmu tafsir, dan perlu diingat bahwa satu orang tidak hanya satu ilmu. Ini saya sebutkan hanya karena kita mengenali Imam Asy-Syatibi sebagai seorang ahli qiraat. Imam Al-Qurtubi yang menulis kitab tafsir sangat terkenal, yang akhirnya kemudian dikenal dengan tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi, Jami' Ahkamil Quran. Imam Al-Qurtubi dari Qurtubah. Qurtubah adalah Cordoba. Al-Qurtubi ya adalah penulis kitab tafsir sangat terkenal, itu tafsir Al-Qurtubi. Tentu bukan hanya satu orang yang dihadirkan sebagai ahli tafsir. Kita kenal, kalau teman-teman belajar tafsir akan kenal namanya Ibnu Atiyah.
Ibnu Atiyah, ada tafsir yang khas dan dia tafsir rujukan utama di ilmunya, yaitu menafsirkan Quran dengan pendekatan bahasa, grammar bahasa. Jadi tafsir Quran tapi menggunakan pendekatan bahasa, ilmu bahasa. Itu tafsir terkenal ya, tafsir yang paling besar dalam bab itu adalah tafsirnya Imam besar Abu Hayyan Al-Andalusi. Nah, dari namanya ketahuan, Al-Andalusi. Abu Hayyan Al-Andalusi. Itu tafsir Al-Bahrul Muhit. Itu tafsir. Tentu masih sabrek lagi data yang lain. Dalam kitab fikih, jangan tanya kalau fikih. Atau sebelum fikih, hadis. Hadis jangan tanya. Hadis imam besar di berbagai bidang ilmu hadis ada sangat banyak. Bahkan salah satu imam besar di ilmu hadis yang memiliki musnad, kitab musnad. Ya, musnad adalah kumpulan hadis Nabi SAW dengan metode mengumpulkan hadis berdasarkan nama sahabat. Adalah imam besar Baqi bin Makhlad rahimahullah ta'ala. Ada musnad Baqi bin Makhlad rahimahullah ta'ala. Baqi bin Makhlad adalah salah satu muridnya Imam Ahmad yang punya musnad Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Bayangkan Ahmad bin Hanbal ada di mana? Di negeri timur, jauh di Baghdad sana. Ya, teman-teman kalau tidak kebayang saya bicara tentang peta, nanti buka peta ya. Bayangkan jarak antara Baghdad di Irak ya dengan Andalus ya, dengan Spanyol ya, tempatnya Baqi bin Makhlad Al-Andalusi. Lihat jaraknya itu. Ya, berapa ribu kilometer jaraknya. Ya, dia harus masuk nyebrangi selat dulu baru masuk ke Maroko, terus berjalan sepanjang barat sampai timurnya benua Afrika, ya kan? Dari mulai Maroko di barat sampai timurnya adalah Mesir. Kemudian nanti naik ke atas ke masuk ke wilayah Syam, dari Syam terus ke arah timur, nanti baru timur jauh sampai ketemu dengan negeri Irak di Baghdad. Ketemu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang memang ingin belajar tentang hadis. Sampai sejauh itu perjalanan, begitu sampai di negerinya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ternyata Imam Ahmad sedang dicekal, tidak boleh ngajar ilmu. Ya, ini permasalahan di dalam ilmu politik, kemudian juga kelompok sesat atau pemikiran sesat dalam Islam. Imam Ahmad dicekal, tidak boleh mengajar ilmu saat itu, padahal ini sudah sangat jauh Baqi bin Makhlad berangkat. Ya, dan unik, tapi Baqi datang menghadap Imam Ahmad, kemudian mengatakan, saya datang dari negeri jauh, wahai Imam. Kemudian Imam Ahmad bertanya, apa kamu datang dari Trablus itu wilayah yang di Trablusnya Tripoli Libya. Karena itu sudah jauh sekali. Kata Baqi bin Makhlad, saya datang untuk sampai ke Tripoli saja masih harus menyeberangi lautan dan harus menempuh perjalanan darat. Masih jauh sekali berarti. Saya ingin belajar padamu, wahai Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, pasti kamu sudah mendengar bahwa saya dilarang untuk mengajar ilmu. Baqi bin Makhlad kemudian mengatakan iya, tapi saya ingin belajar. Maka Baqi punya rencana dan disetujui oleh Imam Ahmad. Perencanaannya adalah, saya setiap pagi akan datang ke rumah Anda, mengetuk pintu kecil, ada pintu kecil di rumah Imam Ahmad, mengetuk pintu kecil dari belakang ini, kemudian Baqi berpakaian layaknya pengemis, jadi seperti pengemis yang pakaiannya lusuh dan compang-camping, kemudian nanti berteriak, Assalamualaikum sodaqoh rahimakumullah. Ya. Assalamualaikum, saya minta sodaqoh rahimakumullah. Ilmu sodaqoh, tapi minta sodaqoh, seperti pengemis. Maka nanti dilakukan, kemudian Baqi dipersilakan masuk, kemudian diberikan ilmu hadis oleh Imam Ahmad, kemudian selesai hari itu pulang. Ya lama-lama, itu nggak boleh lama. Nggak mungkin pengemis berlama-lama, itu orang akan curiga. Maka begitu seterusnya sampai beberapa tahun sampai Imam Ahmad diizinkan mengajar. Dan Baqi bin Makhlad menjadi salah satu imam besar, makanya ketika Imam Ahmad sudah mulai mengajar kembali, dan Imam Ahmad termasuk imam besar yang muridnya sangat banyak, dan Imam Ahmad ketika mengajar, kemudian Baqi bin Makhlad suatu hari sakit,
Maka Imam Ahmad menjenguk ke rumah Baqi bin Makhlad sampai seluruh orang heran. Siapa nih orang? Orang tidak ada yang kenal dengan Baqi bin Makhlad. Siapa dia? Kok sampai sekelas Imam Ahmad harus menjenguk dia sampai ketika dia sakit? Ya, dan kemudian muncul kalimat yang menarik. Ya, muncul kalimat menarik. Kalimatnya adalah apakah Anda merasa telah belajar ilmu? Lihatlah Baqi bin Makhlad. Anda tahu Anda belum belajar ilmu. Ya. Jadi kita-kita yang hari ini ngaku belajar nih pakai Zoom ya kan, pakai apa sekarang nih? Pakai webinar, pakai YouTube, kemudian kita style ya kan, sambil keadaan santai, sambil senderan, sambil apa gitu. Kemudian kita berharap dapat ilmu banyak. Maka Imam Baqi bin Makhlad nanti ketika pulang ke Andalus, dia berkata ke murid-muridnya, kalian sudah belajar ilmu? Begini nih belajar ilmu? Ya, kayak begini cuma kualitas belajar ilmu kalian. Karena Imam Baqi bin Makhlad punya sejarah bagaimana beliau belajar ilmu dengan cara yang sangat ajaib seperti tadi itu. Jadi pengemis, bercombang-camping dengan sangat sulit, kalau ketahuan juga bahaya, harus berteriak setiap pagi, Assalamualaikum shadaqah rahimakumullah, dan seterusnya. Tapi kemudian beliau menjadi imam besar, Imam Baqi bin Makhlad, di dalam ilmu hadis. Itu sepenggal kisah tentang Imam Baqi bin Makhlad, yang kemudian beliau juga menulis musnad. Sampai Imam Baqi bin Makhlad mengatakan begini, saya, laqad gharastu gharsan, la yuqla'u illa ba'da khuruji dajjal. Saya sudah menanamkan ilmu di Andalus ini yang tidak mungkin dicabut kecuali setelah nanti Dajjal keluar. Itu kata Imam Baqi bin Makhlad. Begitu para ulama ya. Itu ilmu hadis. Kalau kita masuk ke ilmu fikih umpamanya, Masya Allah ilmu fikih jangan tanya lagi. Secara madhab Eropa, hampir seluruh Eropa dari timur sampai barat, madhabnya adalah madhab Hanafi. Kecuali Andalusia. Karena Andalusia itu yang membawa ilmu fikih ke Andalus adalah murid-muridnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Sehingga wilayah Afrika bagian utara, dari mulai Maroko, tetangganya, kemudian sampai nyebrang ke Spanyol, wilayah Andalus seluruhnya itu madhabnya Maliki. Sampai hari ini, muslimin di sana madhabnya Maliki. Dan Pak Imam membesar di sana menulis kitab-kitab yang luar biasa yang menjadi rujukan-rujukan utama dalam madhab Maliki. Teman-teman yang belajar fikih tahu umpamanya Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala. Imam Ibn Abdul Bar ulama besar di dalam madhab Maliki. Bahkan menjadi bukunya itu menjadi rujukan-rujukan utama di dalam madhab Maliki. Begitu juga imam-imam lainnya, ya, para imam yang lainnya yang juga memiliki keilmuan tentang fikih yang luar biasa. Bahkan Andalusia menghadirkan madhab baru. Nah, ya, menghadirkan madhab baru yang tidak ada di tempat lain. Kita mengenali fikih madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Andalusia menghadirkan madhab baru, namanya madhab Zahiri. Ya, Abu Dawud Al-Zahiri, pencetusnya, pemikiran fikihnya, ini imam besar dalam Islam. Okay. Yang nanti akan dibesarkan madhabnya oleh imam besar, yaitu Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Dalam salah satu kitab terkenalnya adalah kitab Al-Muhalla, yang di sana isinya adalah membicarakan tentang madhab fikih yang dipegangnya. Teman-teman bicara tentang madhab fikih tentu belajar yang baik ya, karena madhab fikih itu di dalam Islam adalah kekayaan intelektual yang di sana muslimin diajari menjadi orang cerdas, dan fikih dengan berbagai madhab bukan penyebab pertikaian. Yang penyebab pertikaian itu karena kita fanatik terhadap sebuah madhab, awalnya diawali dari karena kita tidak cukup ilmunya. Ulama dulu dengan bangga menyebut dirinya madhabnya apa, itu biasa. Ya, siapapun itu akan menyebut nama madhabnya siapa. Ya, bahkan pindah madhab itu hal yang juga bukan aib. Dan itu tersebut dalam sejarah Islam. Ya, tersebut orang madhab ini kemudian pindah ke madhab ini dan seterusnya. Kan itu adalah karya-karya para ulama kita, rahimahumullah. Umpamanya di ilmu apalagi? Ilmu bahasa umpamanya. Ilmu bahasa. Di pesantren-pesantren di Indonesia pasti sangat mengenali para santri, sangat mengenali Alfiyah Ibnu Malik. Ibnu Malik orang mana? Orang Andalus. Alfiyah Ibnu Malik di dalam ilmu nahwu
Masya Allah, tabarakallah. Sampai sekarang lihat, penulisnya di Andalusia, dihafal di pesantren-pesantren sampai negeri timur jauh seperti kita di Indonesia hari ini. Alfiyah Ibn Malik. Ini karya besar, subhanallah. Orang yang sudah meninggal sangat lama, tapi ilmunya masih terus bercahaya. Ini imam besar ya di dalam ilmu bahasa contohnya. Begitu seterusnya, teman-teman rahmati Allah, ini hanya sekilas tentang bahwa dalam ilmu syariat, di berbagai bidang ilmu apapun, ternyata muslimin di Andalusia memiliki karya-karya yang karya mereka tidak tanggung. Bahkan sampai hari ini dia menjadi rujukan utama di berbagai bidang ilmu. Kemudian, di ilmu-ilmu manfaat yang lainnya, selain ilmu syariat, yaitu ilmu-ilmu umum yang lainnya, Masya Allah, tabarakallah, silahkan dibicarakan, nggak ada habisnya. Andalusia. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i mengatakan bahwa ilmu yang terbaik setelah ilmu al-adyan adalah ilmu yang berhubungan dengan al-abdan. Setelah ilmu yang berhubungan yang urusannya ilmu agama, ilmu yang terbaik setelahnya adalah ilmu yang berhubungan dengan badan manusia. Nah, badan manusia ini, ilmu badan manusia ini diantaranya ilmu kedokteran. Makanya dahulu Imam Syafi'i sudah marah-marah dari zaman dulu, ya kan? Beliau marah dengan kalimatnya bahwa kalian serahkan ilmu kedokteran ini kepada Yahudi dan Nasrani. Itu sampai Imam Syafi'i lihat. Imam Syafi'i bukan dokter. Beliau sebagai imam besar dalam berbagai macam ilmu agama, tetapi beliau tidak dikenali sebagai seorang dokter. Beliau sampai harus peduli dan marah ketika muslimin mengabaikan ilmu kedokteran itu kemudian diserahkan pada Yahudi Nasrani. Efeknya apa? Efeknya banyak. Kita kehilangan banyak hal. Ya, kehilangan banyak hal. Nanti kita harus tahu bahwa Al-Quran ketika menyampaikan tentang peradaban besar sebelum Nabi Muhammad, kan peradaban besar sebelum Nabi Muhammad ada Persia, ada Romawi. Tapi dalam Al-Quran yang ada adalah surat Ar-Rum, surat Romawi. Tidak ada surat Al-Furs, surat Persia. Betul ya? Di Quran tidak ada surat Persia, tapi ada surat Romawi. Mengapa? Karena Romawi ini adalah ahlul kitab. Persia bukan ahlul kitab. Sehingga ini pelajaran buat Nabi Muhammad SAW yang juga diberikan oleh Allah Alkitab. Dan di surat Ar-Rum itu Allah SWT menyampaikan diantaranya, ayatnya menyampaikan tentang bahwa orang-orang kafir itu Allah menyampaikan ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu hanya tahu zahirnya ilmu dunia ini. Zahiram minal hayati dunia. Jadi kehidupan dunia ini mereka cuma tahu zahirnya saja, kulitnya saja. Dan mereka lalai dalam urusan akhiratnya. Makanya banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan. Karena itulah pentingnya muslimin. Pentingnya muslimin di situ pentingnya. Jadi generasi muda yang hari ini hadir di kajian ini, jangan heran kalau hari ini banyak hal nggak bisa diselesaikan. Contohnya pandemi ini, ya kan? Banyak hal tidak bisa diselesaikan. Ya, karena Quran sudah mengatakan itu. Ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya. Pokoknya ilmu itu kalau diserahkan dan tidak dipegang muslimin, yang terbaca hanya kulitnya saja. Nanti kalau kita dijawab, kalau jawabnya begini, lah muslimin gimana diserayung hari ini? Ya, itu masalah kita berarti. Selesaikan dulu urusan pribadi muslimin, ya sebagai muslim, kemudian ambil alih kembali ilmu-ilmu itu, karena itu akan manfaat. Itulah kenapa Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi rahimahullah ta'ala itu sampai menulis buku sangat lama rahimahullah. Beliau dalam bukunya itu judulnya adalah Madza khasiral alam bin hitatil muslimin. Apa kerugian dunia ini dengan jatuhnya muslimin. Jadi muslimin itu ketika jatuh, yang rugi bukan cuma muslimin. Muslimin itu kalau jatuh, yang rugi seluruh alam ini rugi. Kenapa rugi ini contohnya? Ada masalah nggak terselesaikan. Masalah di dunia apapun. Dunia kesehatan, masalah dunia pendidikan, masalah dunia pertanian, masalah dunia militer, masalah apalagi yang lain. Semua masalah.
Dan itu tidak bisa diselesaikan. Kenapa? Karena ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya. Karena mereka hanya tahu zahir saja ilmu itu. Kalau urusan akhirat jangan tanya, pasti mereka lalai. Ya, urusan akhirat pasti mereka lalai. Nah, muslimin Andalusia akan menjadi sebuah contoh. Jadi contoh untuk kita. Di dunia kedokteran umpamanya, Andalusia di dunia kedokteran, Masya Allah menghadirkan para kreator luar biasa. Orang-orang sangat kreatif di berbagai bidang ilmu, dari ilmu syariat tadi sampai berbagai ilmu yang lainnya. Di dunia kedokteran dikenali dengan bapak bedah kedokteran, Az-Zahrawi rahimahullah ta'ala. Az-Zahrawi rahimahullah ta'ala, beliau diantaranya punya buku tulis judulnya At-Tasrif liman ajiza 'anit ta'lif. At-Tasrif dan buku-buku kedokteran yang lain yang beliau tulis itu nanti menjadi salah satu literatur utama di kedokteran Eropa, bahkan di dunia Islam pasti kalau dunia Islam, di daratan Eropa, dan itu menjadi kurikulum utama di mereka. Ya, sampai abad jauh, bahkan sampai setelah abad 15. Az-Zahrawi itu beliau menciptakan alat-alat bedah. Subhanallah, alat-alat bedah, menciptakan alat bedah. Dan itu orang Andalus, menciptakan alat-alat bedah, bahkan di bukunya itu beliau menciptakan lebih dari 200 alat bedah. Apapun itu, dari yang mulai kecil-kecil sampai alat bedah betul, ya, alat bedah dunia kedokteran. Saya pernah menyaksikan sebuah acara televisi, seingat saya, ini acara lama sekali, seingat saya ini televisi Inggris, kalau saya tidak salah ingat, di mana kemudian si pembawa acaranya membukakan bukunya Az-Zahrawi, yang di sana ada gambar tentang alat bedah yang diciptakan itu, kemudian dijelaskan fungsinya dan seterusnya, bagaimana menggunakannya, kemudian dibawa ke ruang dokter. Waktu itu yang ingin dibuktikan seingat saya adalah dokter mata, kalau saya tidak salah, ke dokter mata atau saya lupa, yang jelas salah satu dokter spesialis, seingat saya mata. Kemudian ditunjukkan Az-Zahrawi menciptakan alat untuk mata, untuk bedah mata itu. Ini alat-alatnya. Dokternya menunjukkan alat yang ini, alatnya ini. Sampai sekarang masih dipakai dengan model yang masih persis sama seperti di bukunya Az-Zahrawi. Alat yang ini, buku ini, alatnya yang ini, dan seterusnya. Subhanallah. Jadi makanya gini, teman-teman, kebayang ya kalau Islam menerapkan copyright, anak turunnya Az-Zahrawi kaya raya, betul ya? Anak turunnya Az-Zahrawi akan sangat kaya raya kalau muslimin kenal dengan istilah copyright. Karena setiap orang yang membuat alat harus izin ke keluarganya Az-Zahrawi dan harus membayar sejumlah uang, karena itu dulu yang menemukan adalah bapak mereka itu Az-Zahrawi. Tapi karena muslimin nggak kenal itu. Ya, itu salah satu dokter bedah dokter yang luar biasa. Dan ada sangat amat banyak melimpah pakar-pakar kedokteran di Andalusia. Orang-orang Eropa, raja-raja Eropa dahulu, itu kalau masyarakat Eropa sampai raja-rajanya itu kalau mau belajar, itu satu, dan mau berobat mereka ke Andalusia. Mereka nggak pergi ke negeri kota-kota yang lain di wilayah mereka. Mereka non-muslim tentu, non-muslim, mereka pergi ke Andalusia. Makanya saya sering katakan begini, keadaan muslim hari ini, lihat ya, keadaan muslim hari ini itu mirip dengan keadaan Eropa di masa muslim besar di Andalus. Saya ulang kalimat saya itu. Jadi keadaan muslim hari ini itu mirip dengan keadaan Eropa saat muslimin besar di tangan, saat Andalus besar di tangan muslimin. Tadi hari ini coba kita lihat, karena muslimin hari ini tidur, ya kan? Tidur, pingsan, ya kan? Alhamdulillah sudah mulai menggeliat bangun generasi mudanya. Ya perlu didukung oleh orang tua, bukan malah dijatuhkan. Ketika hari ini kita sekolah, kita bahkan mungkin berobat, ya kan? Orang yang punya uang, mereka akan pergi ke negeri-negeri yang sekolahannya canggih-canggih, peralatannya juga canggih-canggih, keilmuannya juga lebih maju dan seterusnya. Itu persis seperti keadaan Andalus ketika di tangan muslimin.
Orang-orang Eropa, raja-raja Eropa, orang-orang yang punya harta mereka, kalau mereka mau menyekolahkan anak mereka, mereka kirim ke Andalusia. Kalau mereka mau berobat, mereka pergi ke rumah sakit yang ada di Andalusia. Ya, itu apakah kemudian Muslimin memaksa mereka untuk keluar dari agama mereka kemudian masuk Islam? Tidak. Tidak. Bahkan ini bukti keberagaman itu sangat dijaga oleh syariat ini. Jadi orang-orang yang Islamofobia itu orang-orang yang ketakutan betul kalau syariat ini hadir. Itu jelas orang-orang yang punya masalah Islamofobia. Ya, itu punya penyakit, mereka takut terhadap Islam. Islam sangat menjaga. Bayangkan bahkan salah satu lulusan Andalusia nanti begitu pulang menjadi paus. Enggak tanggung-tanggung, bukan cuma pendeta biasa. Jadi salah satu paus di Katolik Roma adalah lulusan Andalusia. Ya, nggak ada orang kemudian belajar ke Andalus, ke kampus-kampus Islam, kemudian dipaksa untuk murtad. Nah, nggak ada itu. Dijaga betul, silahkan. Kalau mau beribadah dengan versi agama silahkan, dan seterusnya. Ini menjadi catatan penting untuk siapapun yang ketakutan terhadap syariat. Anda tidak sadar bahwa Anda sedang terkena Islamofobia itu. Baik, jadi Andalus saat itu menjadi pusat peradaban ilmu, sehingga kampus-kampus besar, kemudian rumah sakit yang istimewa dengan para pakar yang luar biasa. Sekali lagi bahwa bayangkan alat yang dibuat Az-Zahrawi, ya kan, berabad-abad yang lalu itu masih bisa kita saksikan di ruang-ruang dokter. Bisa bayangkan itu. Ya. Itu di salah satunya di ilmu kedokteran, ya. Tentu sekali lagi saya cuma nyebut satu-satu contohnya karena itu bidang yang sangat besar. Ya, kalau Anda umpamanya cek tentang spesialisasi. Dahulu contohnya umpamanya spesialis mata, Al-Kahal. Itu berapa banyak buku-buku kedokteran yang dihasilkan dari tangan-tangan muslimin di Andalusia. Mau bidang apapun, umpamanya bidang ilmu, hari ini kita nyebutnya ilmu nabati, tentang tanaman. Bukankah bapak ilmu nabati adalah Ibnul Baitor? Ibnul Baitor yang dahulu ilmu tanaman itu, ya, ilmu tanaman itu dulu juga tergabungkan dengan ilmu kesehatan. Karena dahulu obat-obat itu diambil dari tanam-tanaman itu. Makanya terhubung sangat erat. Jadi pertanian itu selain dia pangan, dia adalah ilmu yang terhubung sangat erat dengan ilmu kesehatan, itu satu. Dan bahkan dia terhubung dengan sangat erat kalau hari ini dengan ilmu arsitektur. Ya, kok bisa arsitektur? Iya, karena ada di dunia ilmu arsitektur namanya ilmu landscape, ya kan? Ilmu landscape hari ini itu ilmu pertamanan segala macam itu kalau di dunia Islam dahulu hanya merupakan salah satu ilmu pertanian. Ilmu landscape itu. Nanti mungkin kita bisa bahas di belakang kalau ada waktunya. Jadi Imam ilmu besar dalam ilmu tentang tanaman, tentang nabati itu adalah Ibnu Baitor. Ibnu Baitor itu salah satu bukunya itu membahas tentang 1.400 tanaman. Dari 1.400 itu 300 itu tanaman baru yang ditemukan oleh Ibnu Baitor. Dijelaskan tentang pohonnya seperti apa, kemudian seperti apa karakternya, dia manfaatnya apa, bahayanya apa, dan seterusnya. Itu ilmu tentang tanaman. Begitu juga umpamanya kalau kita beralih kepada ilmu-ilmu lain. Contohnya adalah ilmu arsitektur atau ilmu tentang bangunan, ya, arsitektur bangunan. Kalau kita pergi ke Masjid Nabawi hari ini, atau kalau ada yang belum pergi, mudah-mudahan segera pergi ke sana. Itu kita bisa melihat, nanti lihat di foto-fotonya yang belum ke sana, lihat ya, bangunan lengkung-lengkung itu di dalam Masjid Nabawi, ya, lengkungnya, bahkan dengan warna-warni belangnya itu, gambar-gambar warna belangnya di dalam Masjid Nabawi,
Anda boleh cek, itu persis sama dengan model Masjid Jami' Cordoba. Persis sama. Itu muslimin dulu yang buat sejak zaman dahulu. Ya, jadi muslimin itu menemukan metode tentang, karena saya belum lama diskusi dengan teman-teman arsitek bahwa lengkung itu, gitu ya, melengkung itu ternyata masya Allah adalah itu bukan hanya sebuah keindahan, tetapi di sana ada ilmu arsitektur sebagai penahan beban bangunan yang terbaik dan seterusnya. Ini bangunan ini bisa kita lihat. Umpamanya kalau kita bicara tentang gedung-gedung menjulang tinggi hari ini di kota-kota besar cenderung gedungnya menjulang tinggi seperti di negeri kita juga sama. Bangunan menjulang tinggi itu bisa kita saksikan di Andalus. Sudah sangat awal, sudah sangat lama ini. Ya, bayangkan ada bangunan yang dibangun setinggi kurang lebih 90 meter. 90 meter itu kalau bangunan hari ini sudah berapa puluh lantai. Ya, itu sudah ada. Muslimin dulu sudah membangun di Andalus itu. Ya, itu menara Masjid Raya Cordoba, itu berapa tingginya yang dipakai oleh Abbas bin Firnas untuk terjun, manusia pertama di muka bumi yang terbang niru burung. Ya, itu Abbas bin Firnas. Dan seterusnya. Maka bangunan luar biasa. Arsitekturnya, bangunannya luar biasa. Muslimin menciptakan teknologi-teknologi di dunia arsitektur, dunia teknologi yang lainnya juga sangat luar biasa. Yang sangat terkenal adalah Istana Alhambra di Alhambra nyebutnya kita. Qasrul Hamra atau Istana Alhambra di Granada. Yang salah satunya yang terkenal adalah yang saya sering sampaikan ada patung apa tuh? Kepala singa itu. Ya. Ada 12 patung kepala singa di dalamnya. Dalam istana itu yang melingkar gitu, yang dari setiap mulut kepala singa itu keluar air. Yang itu sebenarnya jam. Jadi setiap berganti 1 jam, ya maka dia akan keluar dari jadi kalau satu mulut singa itu seterusnya sampai 12. Jadi kalau sekarang ini jam 12 umpamanya, maka akan keluar air dari 12 mulut singa. Itu teknologi muslimin ditanam di situ. Kemudian begitu muslimin kalah di Granada, maka itu dibongkar oleh orang-orang Spanyol non-muslim, dibongkar, mereka penasaran ingin tahu ini mesinnya bagaimana di bawah tanahnya. Begitu mereka bongkar, kemudian alat itu rusak. Kabarnya sampai hari ini belum bisa diperbaiki. Bayangkan tuh, ini katanya zaman canggih teknologi hari ini, ya, sampai hari ini itu belum bisa diperbaiki. Bagaimana sistem caranya keluar itu dari segala macam itu masih belum bisa diperbaiki. Jadi itu begitu luar biasanya, ya. Kisah Alhambra adalah kisah yang kalau dari sisi arsitektur bangunan sangat ajaib. Kita tahu hari ini untuk mendapatkan air dari bawah tanah, umpamanya itu dari bawah atau sungai di bawah, itu kan pasti menggunakan pompa, ya kan? Bayangkan Andalusia itu di bawah, Andalusia itu kan di atas di bukit, ada sungai kurang lebih turun ke bawah itu kurang lebih 100 meter kalau ditarik, ini 100 meter. Ada sungai disebut dengan Sungai Daro. Itu air 100 meter ditarik ke atas 100 meter itu ke bukit tanpa menggunakan mesin. Gimana caranya? Hari ini mesin biasa tidak mungkin mengangkat air setinggi itu. Dia perlu mesin yang tidak biasa. Zaman dulu muslimin tidak perlu menggunakan mesin untuk bisa mengangkat itu ke atas. Karena kan orang di atas ada tinggal ribuan orang dan perlu air. Itu teknologi muslimin, subhanallah. Ya kan? Muslimin mengalirkan air berkilo-kilo menembus beberapa bukit. Berkilo-kilo itu untuk sampai ke Qasrul Hamra, Istana Alhambra itu. Dan itu adalah merupakan keahlian teknologi muslimin. Dan begitu seterusnya di berbagai bidang ilmu. Ya, di Istana Alhambra itu dulu para ilmuwan Islam ketika mau meletakkan di mana kursi raja. Jadi raja duduk di istananya itu duduk di kursi. Ketika datang, maka siapapun yang datang, kalau dia lawan, dia akan langsung punya rasa takut. Kalau dia kawan, maka sang raja terlihat sangat wibawa.
Itu hanya untuk untuk mengukur kursi raja diletakkan di posisi sebelah mana. Jadi ada ruangan kosong, jadi kursi raja diletakkan sebelah mana. Itu muslimin menggunakan hitungan matematika. Hitungan matematika dengan kajian psikologis hari ini itu muslimin dulu sudah menggunakan itu, kemudian di titik plek, titik itulah, disitulah diletakkannya. Siapapun yang masuk, maka dia akan punya rasa bahwa sang raja begitu wibawa. Ya, sehingga kalau dia musuh, maka dia tidak akan berani macam-macam. Kalau dia teman, dia kawan atau apa, atau relasinya, maka dia akan semakin menghormati sang raja, dan seterusnya. Baik, begitulah, dan di contohnya apalagi yang lain? Contohnya pokoknya di ilmu lingkungan hidup hari ini. Ilmu lingkungan hidup umpamanya. Itu muslimin dahulu itu Masya Allah. Di Cordoba dan di kota-kota Islam dahulu, di Andalusia, itu jalanannya terang seperti jalanan kita hari ini. Malah jalan kita hari ini ada yang gelap, ya kan? Ada yang gelap, jalannya bolong-bolong, ya kan? Apalagi kalau musim hujan, Masya Allah. Andalusia itu tata kotanya luar biasa. Luar biasa. Ya, berkilo-kilo panjangnya itu tidak ada yang gelap. Jadi sepanjang itu. Jadi ini bayangkan, ini pembicaraan bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mungkin kita berpikir normal. Itu kita bicara tentang zaman itu. Bahkan ada pengawasan negara tentang kebersihan lingkungan umpamanya. Ya, hari ini kita ada yang kumuh sebagian lingkungan. Ini kebersihan lingkungan. Di sana bahkan ada kontrol dari negara. Kebersihan lingkungan, baik jalanannya tidak boleh membuang sampah sembarangan, setiap rumah harus menjaga rumahnya masing-masing, dan seterusnya. Ada banyak yang berubah. Begitu tidak menggunakan pendekatan Islam, pasti banyak yang berubah. Ya, termasuk nanti umpamanya di membangun kota atau tata kota itu. Ya, membangun perumahan, rumah-rumah kita hari ini itu tidak menggunakan pola-pola yang diterapkan oleh muslimin ketika mereka membangun tata kotanya dahulu, atau membangun perumahan, atau membangun lingkungannya, atau membangun rumahnya. Nanti sebagian mungkin kita bahas di belakang. Karena muslimin itu wajib tahu jam waktu sholatnya, ya, maka dia atau waktu ibadahnya yang lain, maka muslimin itu akan sangat peduli dengan masalah waktu. Karena itulah musliminlah yang menemukan tentang jam, yang membuat jam. Muslimin sangat peduli dengan ilmu falak yang berhubungan dengan bintang, dengan bulan, dengan kita lihat ilmu falak, astronomi hari ini menyebutnya. Abbas bin Firnas yang dikenal sebagai manusia yang pertama terbang di muka bumi ini, manusia pertama yang iseng terbang itu Abbas bin Firnas. Itu kita kenali hanya sebagai seorang penerbang. Jadi pesawat hari ini itu ide dasarnya adalah Abbas bin Firnas. Jauh ratusan tahun sebelum Wright bersaudara yang disebut sebagai orang yang pertama kali terbang. Abbas bin Firnas itu mengkaji burung, jadi murni bahwa manusia terbang itu ide dasarnya adalah ingin seperti burung. Dari mana dikajinya? Dikajilah burung itu. Quran bicara tentang burung, dikaji dan seterusnya sampai kemudian dia ingin terbang. Terbang, dia loncat dari ketinggian dengan menggunakan alat yang dibuatnya. Penerbangan pertama gagal landingnya, kemudian nanti penerbangan yang kedua berhasil. Jadi, tapi Abbas bin Firnas bukan hanya dikenali sebagai penerbang. Dia ilmuwan besar sampai dia mendapatkan sebutan gelar sebagai ahli hikmah di negeri Andalus. Itu sebutannya Abbas bin Firnas. Karena Abbas bin Firnas itu punya banyak sekali penemuan. Pulpen kita nulis pakai pulpen hari ini ya. Kita nggak pernah mengamati dulu. Tanyakan kepada kakek-kakek nenek kita, di mana dulu mereka nulis pakai celup, ya, gitu kan, ada bambu kah dulu atau apakah ya, kemudian dicelupkan di tinta ditulis, celup lagi tulis lagi, celupkan itu celup berapa kata habis celup lagi dan seterusnya. Kita sekarang nggak perlu celup karena satu pulpen begini ini panjang terus tulis sepuasnya aja nggak habis-habisnya, ya kan, nanti habis ganti lagi. Siapa yang menemukan itu? Siapa yang buat? Abbas bin Firnas. Kita tidak pernah mengamati itu sebagai, dan bahkan kita nggak tahu ya, kita pakai karena kita tidak tahu. Jadi teman-teman kalau megang pulpen nanti teman-teman harus tahu bahwa itu karya ilmuwan besar Andalusia. Ada yang kalau kita hari ini ke
planetarium, ya planetarium yang lebih canggih dari itu pernah dibuat oleh Abbas bin Firnas di rumahnya sendiri. Bayangkan itu sangat lama, jadi itu bukan barang baru. Jadi Abbas bin Firnas itu membuat kubah hari ini sebenarnya planetarium, membuat kubah. Kemudian begitu masuk ke kubah itu orang-orang akan belajar banyak. Jadi ada seperti persis kayak planetarium hari ini. Ya, nanti ada langit, ada bintang, ada bulan, ada matahari, ada awan, ada kilatan petir dan ada suara gemuruhnya petir. Itu sudah dibuat oleh Abbas bin Firnas. Sejauh itulah muslimin dahulu sudah membuatnya. Ya, untuk apa? Untuk muslimin belajar. Saat itu untuk siapapun belajar tentang ilmu astronomi. Karena muslimin juga mengurusi karena masalah ilmu, maka muslimin sangat peduli dengan peralatan. Kan tadi peralatan muslimin harus menemukan peralatan. Dulu kertas itu dibuat di kota Syatibah yang tadi saya bilang Imam Asy-Syatibi. Itu produksi kertas yang disebarkan itu kertas itu ke berbagai negeri. Begitu pula di berbagai bidang ilmu yang lain, apapun itu, ya. Pertanian di Andalusia itu dulu susah panen, dulu negerinya dipegang oleh orang nggak ngerti pertanian. Begitu muslimin masuk, muslimin banyak membawa ilmu pertanian yang diambil dari negeri Syam. Karena pemimpin-pemimpin Andalusia itu kan banyak di awal-awal itu banyak dari dinasti Bani Umayyah yang itu dulu tinggalnya di negeri Syam. Maka kemudian pertanian negeri Syam itu yang dibawa ilmunya ke Andalusia. Dan kemudian muslimin berhasil mengajari masyarakat dan memakmurkan para petaninya karena mereka panen berkali-kali dalam setahun setelah sebelumnya belum tentu sekali dalam setahun ketika mereka panen. Sampai hari ini teman-teman kalau beli minyak zaitun, olive oil itu, ya perhatikan tuh suka ada tulisannya produksi Spanyol, ya Spanyol. Kenapa? Karena sampai hari ini Spanyol sangat amat menjaga pohon-pohon zaitun karena itu ternyata salah satu income ekonomi yang besar bagi negara Spanyol sampai hari ini. Ya, emangnya di Spanyol ada zaitun? Nggak ada. Zaitun itu dibawa dulu oleh para raja Muslim di Andalusia, dibawa dari negeri Syam. Ya, dan sampai hari ini bahkan dia menjadi salah satu income yang besar di negara Spanyol sampai hari ini. Begitu seterusnya, teman-teman dirahmati Allah. Kalau kita mau bicara tentang ilmu di berbagai bidang ilmu, ini cuma sekelumit begitu kecilnya apa yang saya sampaikan hari ini dari 800 tahun muslimin ada di Andalusia. Bukan hanya itu ya, bahkan ini saya kasih contoh ini ada contoh yang mungkin kita mungkin tidak menduga ya. Seni olahraga itu masya Allah. Kita lihat ya dulu umpamanya hari ini kayak apa ya? Apa namanya itu? Kayak orang akrobat itu, akrobatik gitu ya. Kayak sirkus itu ya, orang jalan di atas tali, jungkir balik, terbang sana sini, yang gitu tonton itu. Itu ditulis dalam buku-buku tentang Andalusia bahwa itu dulu dilakukan oleh sebagian masyarakat Andalusia, masyarakat Muslim Andalusia. Ya, jadi itu mereka itu dulu bagian yang suka mereka lakukan sampai di dalam syair-syair itu diungkapkan bahwa jadi bahasa gini, itu manusia apa laba-laba. Itu adalah burung berbentuk manusia. Jadi sampai begitu bahasanya karena memang kemampuan berakrobatik itu. Oleh muslimin juga dulu dijaga, umpamanya kayak kebiasaan yang hari ini suka lihat apa tuh nama itu, matador itu. Matador itu orang bertarung dengan banteng itu, ya dengan banteng itu. Tapi muslimin tetap menjaga syariatnya, karenanya tidak boleh sampai ada yang mencelakai dan seterusnya. Tapi muslimin artinya sampai hal seperti itu pun dilakukan oleh muslimin. Dan
kalau kita lihat umpamanya gini, cikal bakalnya kendaraan, truk, bis hari ini tuh, ya. Dulu orang di sejarah Andalus disebutnya ajal, nyebutnya ajal. Ajal itu sebenarnya ini roda itu. Tapi nyebutnya orang-orang hari ini sebenarnya arobat. Arobat itu sebenarnya kayak gerobak cikal bakal itu. Tapi kalau dibaca di sejarah Andalus itu kita tahu dia bukan gerobak-gerobak dorong buat angkut pasir itu, bukan. Karena ternyata itu seperti kendaraan, seperti mobil hari ini. Bahkan ada yang digunakan untuk mengangkut hal yang besar, berarti seperti truk hari ini. Ya, karena disebutkan bahwa pernah digunakan untuk mengangkut pohon yang besar sekali, yang diangkut dari sebuah tempat, itu harus ditarik dengan menggunakan 70, jadi menggunakan tenaga 70 binatang yang kuat-kuat. Artinya itu teknologinya. Bahkan lebih dari itu untuk mengangkut orang. Yang ngangkut orang yang persis kayak bis hari ini. Jadi sekelompok orang ada di dalamnya, ya mereka duduk di tempat kayak mobil hari ini. Kemudian dia bergerak. Ya, jadi itu sudah dilakukan oleh muslimin sejak zaman dahulu. Baik. Yaitu sebagian data. Bahkan ada yang unik-unik, ini juga kegemaran muslimin juga ya di antaranya. Di Andalus itu rumah-rumah apalagi istana raja. Rumah-rumah itu senang sekali piara burung dulu. Piara burung, jadi keindahan suara burung itu. Wallah alam, saya tidak tahu burungnya apa, tapi kalau dilihat terjemahan hari ini, itu ada burung disebutnya burung zarzur atau burung kalau zamannya zarazir. Zarzur itu kalau diterjemah hari ini itu jenis burung jalak, Pak. Burung jalak itu hari itu. Tapi saya tidak tahu, ini yang ahli pakar perburungan mungkin bisa memberikan masukan. Apa bisa burung jalak itu ngomong kayak burung beo? Karena di dalam literatur tentang sejarah Andalus, burung zarzur itu, atau tadi mungkin burung jalak, itu ternyata bisa ngomong seperti burung beo. Tapi bukan burung beo, karena beo mereka tahu juga. Zarzur itu bisa dilatih untuk bicara, bahkan ini indahnya ya. Indahnya kita hari ini godain cuma mengajarkan kepada burung beo itu cuma ucapan selamat pagi, assalamualaikum, gitu ya ucapannya. Kadang-kadang nyaci maki orang, kadang-kadang maki-maki orang. Ini karena orang Arab senang dengan syair, burung beo itu diajari burung zarzur itu diajari bersyair. Diajari bersyair. Contohnya umpamanya dalam kitab Nafhut Thib, ini buku tentang sejarah Andalus, itu Abdurrahman Ad-Dakhil, Abdurrahman An-Nasir. Abdurrahman Nasir ini pemimpin terbesar negeri Andalus. Abdurrahman An-Nasir rahimahullah ta'ala, itu beliau pernah suatu hari ingin melakukan fasdu. Teman-teman tahu fasdu ya? Kayak bekam itu, mengeluarkan darah itu dari badan untuk kesehatan. Ingin berfasdu itu. Begitu datang dokter yang ingin yang mengerti fasdu itu, begitu sudah dipegang tangannya sang khalifah ini, Abdurrahman An-Nasir, dengan difasdu, kemudian hinggaplah burung zarzur itu. Hinggap burung zarzur di situ, hinggap di atas sebuah bejana, hinggap di atasnya. Kemudian burung zarzur itu kemudian bersyair dia. Dia ada bunyinya, kayak burung beo tapi ada bunyinya. Ya, bunyinya begini bunyinya. Ayyuhal fasidu rifqan bi amiril mu'minina innama tafsidu irqan fihi mahyal alamina. Itu bunyinya. Ayyuhal fasidu rifqan, wahai Anda yang sedang dokter yang ingin melakukan fasdu, rifqan, berhati-hatilah, ya hati-hatilah bi amiril mu'minina, kepada amirul mu'minin, karena ini adalah Khalifah Abdurrahman An-Nasir. Innama tafsidu irqan, karena Anda akan memfasdu urat, ya, ini urat tubuhnya, irqan fihi mahyal alamina. Ini bukan sembarang urat nih, ini urat yang di situ ada kehidupan seluruh alam ini. Jadi maksudnya adalah karena dia pemimpin besar, manfaatnya untuk sekeliling, untuk negerinya, bahkan berbagai negeri luar biasa. Itu pesannya si burung itu. Sampai Abdurrahman An-Nasir juga ira, loh ini burung bisa ngomong, siapa yang ngajari, ya. Disebutkan nanti ternyata burung itu yang mengajari bicara ternyata istrinya Abdurrahman An-Nasir. Gitu ya.
Jadi dulu orang-orang Andalus itu suka dengan burung, mereka punya piara burung di rumah masing-masing, di antaranya malah mereka mengajari burung zarzur itu untuk bicara itu. Walau alam itu burung apa, tapi kalau saya cek terjemahan itu zarzur, itu zarozir, itu ternyata semacam burung jalak, tapi apakah dia bisa bicara, saya nggak tahu. Baik, sedikit dirahmati Allah SWT. Sekarang jam berapa? 11. Oke. Ini sekali lagi ini adalah sekelumit data ya, sekelumit data yang saya hari ini ingin membawa data itu kepada kita hari ini yang hidup ketika melihat fakta data itu, kita berbeda zaman. Jauh sudah zamannya, ya kan? Bayangkan Andalus itu sudah tutup, Muslimin kalah di Andalus itu tahun 1492 Masehi atau tahun 897 Hijriah. Bayangkan ya, artinya sudah berapa ya? Sudah 6 abad. Sudah kurang lebih 6 abad yang lalu. Jadi ini kisah panjang, sudah kisah sangat lama. Tidak ketemu dengan kita. Tapi kita bisa ketemu dengan mereka. Bahkan kita dengan izin Allah bisa mengulangi kebesaran mereka. Tentu ada syaratnya. Syaratnya adalah lakukan dan urutkan apa yang mereka lakukan. Harus begitu. Karena gini maksud saya, lakukan itu artinya bahwa mereka melakukan apa sih kalau sampai sehebat itu. Kemudian urutkan itu begini. Kalau tiba-tiba kita umpamanya kita heran, hari ini perasaan yang ahli matematika banyak, yang ahli ilmu falak banyak, ahli kedokteran banyak, segala macam. Bahkan, tapi kemudian tidak seperti mereka hasilnya. Kenapa? Karena urutannya tidak sama dengan yang mereka lakukan. Ya, kita hanya belajar ilmunya, tapi tidak belajar itu. Saya ingin menyampaikan, artinya kita ketemu dengan mereka, bahwa literatur yang mereka tinggalkan kita masih bisa bertemu di situ. Kita masih bisa membaca kitab-kitab yang ditinggalkan oleh para ulama, para ilmuwan Andalusia, bisa kita baca hari ini. Masih kita bisa baca hari ini, dan itu ilmu yang sangat manfaat. Bayangkan ilmu-ilmu yang masih terus hidup sampai hari ini. Ilmu apapun itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita bisa mengulangi, bahkan bisa mengulangi apa yang mereka lakukan dengan izin Allah SWT, tapi dengan syarat tadi. Syaratnya adalah kita lakukan apa yang mereka lakukan, kita urutkan apa yang mereka sesuai dengan urutannya juga mereka buat, dan seterusnya. Dan itu bukan hal yang jauh, karena hari ini kita bisa melihat bahwa kebangkitan muslimin adalah merupakan sesuatu yang tidak mungkin bisa di stop oleh siapapun. Mungkin hanya bisa diperlambat oleh sebagian orang atau sebagian kelompok, tapi tidak bisa dimatikan. Muslimin itu ketika membuat karya pasti tidak pernah lepas inspirasinya, idenya diambil dari syariat Islam. Syariat Islam itu sumber utamanya adalah Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW. Karena itulah maka, kenapa muslimin hari ini tidak memiliki kemampuan itu? Jawabannya jelas. Itulah mengapa para ulama selalu mengatakan begini, apa penyebab kemunduran muslimin? Ada beberapa sebab. Nomor satu, jauh dari Quran dan Sunnah. Selalu itu kalimatnya. Jauh dari Quran dan Sunnah. Selalu itu kalimatnya. Mengapa? Karena ternyata salah satu manfaatnya, selain tentu adalah dia hudan lil muttaqin, Quran itu, juga ternyata inspirasi besar kehidupan kita. Ide-ide besar bisa kita bangun dari Quran dan Sunnah. Makanya, senang sekali saya hari ini yang hadir di antara kita juga ada teman-teman dari tahfidz Quran, ya kan? Di mereka lah adanya harapan umat ini. Oke? Karena itulah yang dulu dilakukan oleh muslimin Andalus dulu. Mereka tidak sedang mengorek-ngorek ilmunya Romawi atau ilmunya Yunani, enggak. Dari situlah mereka muslimin dahulu belajar. Dari situlah mereka mengawali dulu. Jadi saya tunjukkan sekarang di contoh aplikasi. Saya tunjukkan bagaimana syariat Islam, Qur'annya, hadisnya sebagai rujukannya, atau ilmunya, akidahnya, fikihnya, ilmu akhlaknya, bagaimana dia menjadi inspirasi untuk apa yang mereka lakukan di bidang apapun itu. Saya berikan contoh. Tadi saya bicara menyinggung tentang pertamanan, ilmu pertamanan. Ilmu landscape hari ini, ya, ilmu landscape hari ini itu
dan masih dipakai ya kan. Kalau kita lihat taman-taman kota, taman-taman di gedung-gedung, di rumah-rumah, dimanapun ya, itu kan ada ilmunya sendiri. Kita tahu itu ada ilmu sendiri. Masya Allah, saya bacakan ini kalimatnya peneliti, ini seorang yang tadi saya bilang nih, peneliti dari ini bahkan salah satu dosen di Amerika, namanya James Dickey tadi. Dia banyak meneliti kota-kota di Andalus, meneliti peninggalan peradaban Islam di kota-kota di Spanyol dan sekitarnya. Di salah satu tulisannya dia mengatakan, ya, lihat kalimatnya adalah bumi ini ketika di tangan muslimin lebih indah dibandingkan hari ini. Nah, ini lihat kalimat James Dickey. Jadi bumi ini ketika di tangan muslimin lebih indah dibandingkan hari ini. Nah, itu yang bicara ahli, ya, orang hari ini yang mengkaji masa lalu. Jadi itu kalau dibayang subhanallah, muslimin ketika membangun taman, saya belum lama menyampaikan tentang ilmu pertamanan dalam peradaban Islam. Ketika muslimin bicara tentang taman tuh, Andalus salah satu contoh yang luar biasa karena negeri-negeri yang masya Allah subur juga, sehingga pertamanan itu istimewa sekali dan dikagumi. Ternyata dulu di tangan muslimin bumi ini lebih indah. Jadi hari ini itu tidak indah. Kalimat James Dickey, ya kan? Bahwa bumi hari ini tidak indah. Lebih indah ketika dulu di tangan muslimin. Kenapa? Karena keindahan itu syariat Islam. Apa kita lupa dengan hadis kita, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Itu syariat loh. Jadi keindahan itu syariat. Makanya kalau muslimin kok tidak indah, ya kan? Itu melanggar syariat itu. Ya. Contoh di antara contoh keindahan adalah parfum. Parfum itu kan aroma yang membuat menjadi lebih indah hidup ini. Dan itu adalah syariat. Syariat. Ya. Parfum itu adalah syariat. Dan subhanallah, muslimin di Andalusia itu diantaranya meninggalkan ilmu parfum. Yang hari ini kita tahu, makanya jangan heran kalau ibu kota parfum di dunia ini ada di Perancis. Jangan heran. Tapi ingat, ilmu parfum itu, ya parfum itu, Eropa nggak pernah mandi, jadi nggak kenal parfum dia. Muslimin yang menjadi, itu syariat dalam Islam masalahnya. Bukankah buat kaum laki-laki kalau Jumatan ya kan ada sunnahnya untuk pakai ketika dia berangkat Jumatan. Ya begitu juga ketika dia berangkat ke masjid untuk sholat. Ya parfum ini bukan cuma hak laki-laki, perempuan juga ada hak untuk parfum. Hanya ada aturan syariat ya. Jadi itu syariat di dalam agama kita. Kemudian lihat Prancis ditinggali ilmu parfum itu berapa penghasilannya? Parfum itu ya, berapa penghasilan parfum di dunia hari ini? Besar, besar sekali. Itu hanya sedikit dari syariat ini. Luar biasa itu. Nah, kembali tadi pada kalimat James Dickey tadi itu, bumi lebih indah ketika bicara tentang pertamanan. Teman-teman tahukah bahwa semua ini berawal, muslimin kenapa sampai sehebat itu? Karena semua berawal dari syariat ini. Tadi saya sudah bilang, parfum itu syariat ini, maka muslimin berupaya untuk menciptakan berbagai macam hal tentang parfum, aromanya, sampai mesin distilasi, mesin penyulingan, ya mesin penyulingan. Kan
kehidupan pribadi dan lingkungan. Ya, contoh lain. Umpamanya tentang masalah satrul aurah. Dalam bab fikih kita tahu ada namanya satrul aurah, yaitu menutup aurat. Pakaian kita, menutup aurat bukan cuma masalah pakaian, bukan cuma pakaian. Bukankah Rasul pernah menyampaikan tentang masalah minta izin kalau masuk rumah orang? Ya, minta izin, kan kalau kita masuk rumah orang harus minta izin dulu, ngucap salam dulu. Kenapa harus minta izin? Apa kalimatnya Rasul? Innama ju'ila listi'dzan min ajlil basar. Minta izin itu disyariatkan karena masalah mata. Nih, mata, gara-gara mata kita ini maka izin itu harus ada. Apa artinya? Artinya adalah jangan sampai mata kita melihat sesuatu yang rahasia, sesuatu yang pribadi di dalam rumah. Maka perlu izin, nggak asal masuk. Itu artinya bahwa sitrul aurah, menutupi aurat itu dalam syariat itu hal yang penting. Maka ketika contohnya arsitek ketika membangun rumah, umpamanya membangun ruang-ruang di rumahnya, atau membangun taman umpamanya, atau membangun apapun, itu dia akan memikirkan bagaimana tetap terjaga auratnya penghuni rumah ini. Itu arsitektur dalam Islam. Jadi arsitektur dalam Islam itu bukan hanya arsitektur, apapun ilmunya, itu mesti menimbang syariat ini. Ya, mesti menimbang syariat ini. Ya. Jadi karenanya itu Masya Allah akan mengubah. Dan teman-teman kalau belajar ilmu menggunakan sudut pandang syariat, maka bisa akan berubah total. Saya kasih contoh berubah total. Dan lagi-lagi itu kalimatnya para arsitek handal ya kan, yang menyampaikan tentang hal tersebut. Lihat ya, ini contoh perubahan yang sangat nyata. Kalau ada rumah ya kan, lihat perumahan-perumahan kita hari ini Bapaknya. Rumah-rumah yang biasanya di kota-kota besar, ada di kota-kota yang rumah ada tamannya, rumahnya mungkin nggak besar atau besar terserah, tapi ada tamannya. Di mana diletakkan taman biasanya? Diletakkannya di luar. Di dalam ada ya, di dalam ada itu kalau biasanya kalau tanahnya lumayan. Tapi kalau tidak, biasanya pasti diletakkan di luar. Betul ya? Diletakkan di luar. Kalau Anda baca dalam arsitektur Islam itu ternyata rumah-rumah itu sekecil apapun itu, saya bacakan kalimatnya James Dickey. Walau rumah-rumah itu kecil, tetap di dalamnya terdapat air mengalir, terdapat bunga-bunga, pewangian, pohon-pohon kecil dan tempat-tempat istirahat. Rumah sekecil apapun di Andalus itu, kata James Dickey, sekecil apapun rumah itu di dalamnya ada begitu. Jadi taman itu dulu dibuat oleh muslimin untuk kenikmatan penghuni rumah. Sehingga bisa dinikmati, menjadi tempat bercengkrama keluarga, menguatkan hubungan antar suami istri dan anak-anak. Itu tujuannya. Nah kalau taman ditaruh di luar, kan kita nggak mungkin nongkrong sesantai itu kan, namanya tempatnya di luar ya kan. Makanya itu karena begini kalimatnya, ini kalimatnya Dr. Muhammad Yahya Waziri. Beliau juga punya buku sangat bagus judulnya Al-Imarah Al-Islamiyah, bangunan Islam. Ya, karena beliau juga arsitek, bangunan Islam. Beliau mengatakan bahwa karena muslimin itu tidak biasa bangga-banggaan, ya. Tidak biasa membanggakan diri, bangga-banggaan di depan orang itu enggak biasa. Itu kalimat ditulis oleh Dr. Muhammad Yahya Waziri itu untuk menceritakan tentang taman-taman yang dibuat hari ini, yang itu ditaruh di luar, yang menikmati orang lewat. Tapi orang rumah itu cuma sekian persen menikmatinya. Coba kalau dia diletakkan di dalam rumah. Seperti taman-taman yang ada di rumah-rumah di Andalus saat itu. Ya dulu di Cordoba saja itu ada ratusan ribu rumah di kota Cordoba. Jadi bayangkan kalau di kota itu, di rumah itu kemudian di dalamnya ada taman itu. Karena muslimin tidak biasa, cuma ingin menunjukkan rumah ini bagus untuk tamannya taruh di luar. Ya, maka muslimin bicara tentang fungsi dan bicara lihat bangga-banggaan itu bicara akhlak. Muslimin tidak biasa dengan itu. Tujuan manfaatnya apa sih taman? Manfaatnya adalah untuk kita nikmati bersama di rumah, bersama keluarga kita. Di sini kita bercengkrama bersama, diskusi, bercanda bersama, berdialog bersama. Di sini kita kuatkan hubungan keluarga ini dan seterusnya. Ya, itu fungsinya muslim itu. Makanya
yang indah itu di bagian dalamnya. Lah rumah kita ini hari ini kadang-kadang indah bagian luarnya, ya kan? Yang menikmati orang lain, orang rumah malah tidak menikmati. Jadi kalau kita lihat di dalam, kalau kita masuk sebuah ilmu menggunakan panduan syariat itu bisa mengubah, ya bisa mengubah karakter ilmu yang ada hari ini, dan karena itu pun kita bisa lihat contohnya di Andalus contohnya. Baik, itu contoh ya teman-teman, bagaimana syariat muslimin selalu hadir dengan syariatnya. Saya juga sudah sering sampaikan bahwa ulama Islam dulu ketika menulis ilmu apapun itu yang di kepalanya adalah syariat. Mau matematika, mau apapun itu di kepalanya adalah syariat. Ya mau astronomi, mau tadi ilmu kedokteran, apapun itu semua adanya adalah di kepala mereka adalah syariat ini. Baik, saya kira cukup dari saya, dan terakhir saya ingin ini kalimat yang menarik ketika Syekh Nasir bin Sulaiman Al-Umar dalam bukunya Suqutul Andalus Durusun wa Ibar, ya, tentang kejatuhan Andalus, Durusun wa Ibar, sebagai pelajaran. Ya. Beliau memberikan semangat pada kita semuanya. Ya, di antara kalimatnya beliau mengatakan harapan-harapan. Ini agama Allah, tetapi mana para pekerja kerasnya? Di kalimat beliau. Harapan-harapan. Ini agama Allah, tetapi mana para pekerja kerasnya? Jazakumullah khair. Itu saya kira dari saya. Saya kembalikan ke Surabaya. Barakallahu fikum.